Qala al-musannif rahimallahu ta'ala wa daman naf'a bihi wa bikum fid dharain amin ila qawlihi wal maqalatu tsaniyah. Makalah yang kedua dari babus subai, bab yang ketujuh, dikatakan qala Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, berkata Abu Bakar, yaitu khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pertama sekaligus mertua daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhoinya. Amin ya rabbal alamin. Apa kata beliau? Al-bakhilu la yakhlu min ihdas sab'i. Bahwa orang yang pelit, apa? Orang yang bakhil. Artinya bakhil apa? Pelit. Bin medit, bin koret, bin patat kuning, bin titan dan seterusnya. Nauzubillah min. Orang pelit bahasa Arabnya bakhil. Siapa itu orang yang pelit? Al-mani'u min mali nafsihi. Orang yang mani, mencegah, yang nahan, melarang hartanya untuk kebaikan. Kalau buat kejahatan itu bagus, tapi kalau nahan harta, diminta buat kebaikan, diminta buat maulid, diminta untuk bangun pesantren, bangun masjid, buat bantu anak yatim, buat membantu pendidikan Islam, tapi nggak mau ngeluarin, nggak mau bantu, ini namanya orang bakhil, orang pelit. Nggak kudu kaya, nggak kudu orang pelit itu orang yang punya. Ada juga orang apa? Orang yang biasa tapi pelit. Tapi kadang kebanyakan malah yang pelit adalah orang orkai. Orang apalagi orkai yang mendadak, dadakan. OKD, orang kaya dadakan. Baru tumben jadi orang kaya, kaget dia. Baru tumben megang duit segepok yang merahan, kan ada tuh yang uang baru tuh, yang kayak mainan tuh. Baru megang duit segepok ratusan juta, 1 miliar. Dia beli apaan aja tuh, lupa. Nggak sisihin buat masjid, buat pesantren, buat musola, buat pendidikan Islam, buat bikin maulid. Malah Imam Hasan Al-Basri mengatakan, laukana li mithla Uhudin dahaban la anfaqtuhu li qiraati maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Hasan Al-Basri, kalau saja Allah berikan saya harta sebesar gunung Uhud, yang mana itu gunung Uhud semuanya emas, emas nggak tanggung-tanggung, maka itu gunung Uhud yang terbuat dari emas aku akan keluarkan, aku akan semuanya berikan, aku akan gunakan itu harta untuk pembacaan maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah kita cuman ketimbang 50.000, bukannya nggak boleh, hajatnya banyak banget Ustadz. Nah doain saat anak biar soleh-soleha, mau ujian, doain saat biar punya rumah, biar punya apa, jodoh. Semuanya hajatnya sampai 100, yang dikeluarin cuma 50.000, biruan satu dong, naudzubillah
Boleh aja nggak apa-apa. Almarhum 100, 200. Sesuaiin dong, kondisiin. Ya kan? Hajatnya banyak, pengen digobulin. Ya, banyakin juga yang dikeluarin, yang disedekahkan. Kayak logikanya kayak orang apa? Mau dapat ikan gede. Ya, umpannya cuman apa itu namanya? Cacing cuman 1. Ya, kata yang gede kan gue apa gue nggak apa nggak nafsu, ya, udah ketahuan. Umpannya gede, insya Allah dapatnya gede juga. Hajatnya banyak, harus sedekahnya juga jangan bakhil. Ya. Makanya diajak buat Maulid Nabi di sini, bantu. Ada datang lagi panitia Maulid dari Masjid Ono, bantu. Dari musola ini, Majelis Salim ini nggak orang ada, ya kan? Kecuali nggak ada, orang ada, keluarin aja. Tuh baru Karim namanya, baik dermawan itu. Tapi kalau bakhil, udah Ustadz, udah bantu sono, padahal hartanya banyak, nggak cukup 1 tempat doang dibantu mestinya. Ada orang apa? Pura-pura kemana? Bapak lagi main golf, nauzubillah. Main golf bisa, bayarnya apa? Jutaan, golfnya aja, sticknya golf aja apa? Bisa puluhan juta tuh. Pernah main nggak tuh? Ustaz sih nggak pernah main, nggak, temen katanya doang. Main tenis, lapangan tenis bisa beli raket, tukang sopir aja, sopir kemarin, ini hebat banget. Saya mainnya pejabat Ustaz, main tenis, berapa bang raketnya? Yang bekas aja 750.000, yang bekas itu, yang barunya bisa 5 juta. Beli raket bisa, tapi buat bantu peringatan Maulid Nabi ada aja alasannya, banyak aja alasannya. Naudzubillah min. Nah itu termasuk orang yang bakhil. Jangan sampai gitu ya. Santri nyatin, ya Allah, kalau saya kaya banyak uang, ya, bukan sekedar saya bantu buat peringatan Maulid di Miftahul Huda di mana-mana tempat, tapi saya pengen buat Maulid di rumah saya sendiri. Insya Allah niatin, ya, niatin. Selain bantu Maulid di tempat-tempat kebaikan, di masjid, musola, majelis taklim, niatin kalau bisa saya bikin sendiri itu. Insya orang ada tuh cerita tukang kopi cuman setiap malam dia ngider kopi. Ada peringatan Maulid Nabi, dia jualan tuh kayak yang kopi keliling tuh, ikutan, sambil baca sholawatan, sambil ngejual dagangannya. Habis terus berkah Maulid. Sampai pada akhirnya apa? Dia hitung-hitung keuntungannya Allah banyak. Alhamdulillah. Ini uang buat apaan nih? Selama ini saya apa? Biasanya dagang di tempat-tempat Maulid, berkahnya Maulid. Saya pengen apa? Buat peringatan Maulid sendiri di rumahnya. Diundang tuh tetangga. Diundang tuh orang-orang yang dikenal. Orang-orang pada nggak percaya, masa tukang kopi bisa bikin Maulid sendiri? Datang satu nggak datang lagi. Mungkin orang nggak percaya. Tukang kopi ini apa? Dalam hatinya, ya Allah, kok orang diundang pada nggak datang? Dia udah sedih aja. Kayaknya nggak mungkin masa temen 2-3 baca Maulid. Satu orang udah gitu apa? 3-3 bisa baca Maulid, apa yang mau dibaca? Tukang kopi juga bisa baca Maulid lagi. Akhirnya tadinya ya udah deh langsung makan aja deh. Pas mau makan ada gerombolan datang. Kelompok jamaah datang pada nggak dikenal.
namanya apa? Namanya dia Sohibul Bait, ya foto. Ada satu di antara jamaah yang wajahnya berseri-seri. Wajahnya tidak bisa diukir atau tidak bisa dijelaskan dengan apa? Kata-kata saking indahnya itu wajah. Ternyata yang ngajak itu orang gerombolan nuntun untuk ke rumahnya itu adalah Rasulullah SAW. Yang nyenengin tuh orang. Alhamdulillah. Makanya apa? Jangan kalah sama tukang kopi nih. Nggak apa-apa di sini maulid sebisanya kita hadir. Insya Allah sebisanya kita bantu. Insya Allah. Jangan jadi orang bakhil. Kenapa? Karena orang bakhil katanya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu la yakhlu min ihdas sab'a. Enggak lepas dari 7 macam apa? Kebinasaan, hati-hati. Ya, jadi orang pelit enggak lepas dari apa? 7 musibah. 7 kehancuran. Hati-hati. Yang pertama apalin? Kehancuran pertama bagi orang yang bakhil, yang pelit, imma an yamuta fayarithuhu man yabdhulu malahu wa yunfiquhu li ghairi ma amarallahu ta'ala. Nauzubillah. Kehancuran bagi orang yang bakhil, walaupun apa dia simpan hartanya, dia bakal ninggalin itu harta. Ketika dia ninggalkan itu harta alias meninggal, hati-hati orang pelit. Antara harta yang meninggalkan dia atau dia yang meninggalkan itu harta. Kalau dia yang meninggalkan itu harta alias mati duluan sebelum hartanya habis untuk kebaikan, maka nanti itu harta akan diwarisi sama orang-orang ataupun anak-anaknya yang tidak ngerti agama, sehingga ahli warisnya itu akan menggunakan harta tersebut bukan untuk kebaikan, bukan untuk sesuatu yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, alias rugi dia. Capek-capek ngumpulin duit bertahun-tahun, nyimpen duit bertahun-tahun, gak mau dikeluarkan, gak mau bantu buat kebaikan, akhirnya mati. Kemudian ahli warisnya pun tidak gunakan itu hartanya untuk kebaikan, malah untuk bermaksiat. Na'udzubillah min. Di dalam kuburnya menjerit dia. Tong, jangan lo pakai buat minuman, tong. Ya, kalau bisa dengar tuh anaknya apa? Apur nggak nih? Otong. Ya Allah, tong, jangan apa, tong. Harta babak jangan dihabisin buat apa? Buat main perempuan, buat bermaksiat, buat main judi. Nauzubillah min. Hati-hati. Pertama. Yang kedua, au yusallitullahu alaihi sultanan jairan fayakhudhahu ba'da tadlili nafsi. Kehancuran yang kedua bagi orang yang pelit, akan Allah kirimkan baginya pemimpin yang zalim yang bakal ngambil nguasain itu hartanya. Sehingga apa? Dia terhina sehina-hinanya oleh pemimpin zalim tersebut. Banyak orang. Ya, nyimpen harta di mana-mana, datang penguasa yang zalim. Ya, merebut itu tanahnya, merebut itu bangunannya. Akhirnya bangunannya dikuasai sama orang pemimpin zalim dan dia jatuh miskin, mati. Naudzubillah min. Bisa yang kedua dia. Yang ketiga, au yuhayja syahwatan tafsudu alaihi malahu. Yang ketiga, Allah gerakkan dalam dirinya syahwat yang bisa merusak dia sehingga bisa menghilangkan hartanya, dibuang sia-sia hartanya, alias dipakai itu harta buat dia syahwat yang tidak bermanfaat, ya, seperti halnya tadi main perempuan. Akhirnya apa? Bukan buat kebaikan tapi malah apa? Dipakai buat yang buruk. Naudzubillah min. Hati-hati. Makanya sering kita dengar kata ulama, bahkan kata Abu ya, sering tuh. Ciri-ciri harta yang haram, ciri-ciri harta yang enggak berkah, dipakai buat hal-hal yang haram, dipakai buat hal-hal yang tidak bermanfaat. Sebaliknya harta yang berkah,
harta yang dihasilkan dari harta yang halal dengan cara yang halal, insya Allah kegunaannya juga buat yang baik-baik. Alhamdulillah. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu Bapak Ibu hartanya halal apa enggak, tergantung itu harta digunakan buat yang manfaat, buat kebaikan apa buruk, itu aja. Kalau Bapak lebih enteng gunakan harta itu apa untuk keburukan, khawatir itu harta dihasilkan dari harta yang haram, naudzubillah min. Tapi kalau Bapak Ibu sekalian gampang ngeluarin tuh harta buat kebaikan, buat sedekah, insya Allah harta Bapak Ibu sekalian menjadi harta yang barokah, dihasilkan dari cara-cara yang halal. Alhamdulillah. Ya, perhatikan orang-orang yang punya harta jangan apa? Jangan pelit. Yang keempat, au yabdu lahu ra'yun fi bina'in aw imaratin fi ardin kharabin fayadhhaba fihi maluhu. Katanya Abu Bakar Siddiq, yang keempat, kehancuran bagi orang yang bakhil adalah dia punya pikiran hartanya itu maunya apa? Buat ngebangun inilah, ya, buat ngebangun ono lah, ya, udah punya satu rumah mau bangun lagi 2 rumah, kan begitu orang. Udah punya 2 rumah lagi, pengen bangun rumah yang ketiga. Akhirnya apa? Rumah tersebut dibangun di tempat yang tidak bagus, sehingga apa? Terjadilah bencana di bangunan tersebut, akhirnya hancur. Rugi. Bangun miliaran rupiah, keluarin duit, akhirnya tuh rumah hancur-hancur juga. Sia-sia. Coba buat peringatan Maulid Nabi berkah, alhamdulillah. Coba buat bangun masjid, sedekah jariyahnya sampai nanti dia kalau udah mati dalam kubur terus mengalir, selama orang sholat, selama orang ngaji, selama orang ibadah di masjid tersebut, terus pahalanya mengalir ke orang yang telah membantu membangun masjid. Alhamdulillah. Sia-sia. Kayak contoh ya, merasa itu bangunannya nggak ada pakai misalnya, mendingan jual aja udah. Ya sih. Yang kelima, au yusibalahu nakabat, ya, min nakabatid dunya min gharaqin au harakin au sariqatin wa ma asbaha dzalik. Yang kelima, orang yang pelit Allah akan kirimkan, hati-hati, Allah akan kirimkan baginya musibah, malapetaka tadi, bencana kepada hartanya daripada bencana-bencana dunia. Di antaranya bisa jadi itu harta lenyap gara-gara garok. Apa artinya garok? Tenggelam. Ya. Anyut tuh emas, anyut tuh kambing, ya, sapi, kalau Jawa banyak tuh sapi, kambing. Apa aja hartanya apa? Kebawa sama air gara-gara apa? Tenggelam, banjir. Au harakin, atau karena kebakaran. Ya. Kok padahal kanan kirinya bangunannya beton, kok bisa kebakaran? Allah punya rencana. Ya. Tapi ada satu bangunan, masya Allah, kanan kirinya semuanya hancur, kebakaran. Temen itu warteg, temen itu toko yang nggak kena api sedikit pun. Kenapa Allah jaga dari kebakaran tersebab di ahli sedekah? Sebalik yang bakhil kena semua. Naudzubillah min. Bisa berupa apa? Banjir, nganyut ke harta, tenggelam. Bisa lewat bencana apa? Kebakaran, hangus tuh harta, nggak tersisa. Au sariqatin, Allah kirimkan pencuri. Naudzubillah min. Mencuri, nyari rumah yang mana ya? Kalau pencuri kayaknya nyari rumah yang gubuk, apa nyari rumah yang bertingkat, yang bagus, dia tahu nih hartanya banyak. Ya, tapi kalau orang sedekah biar rumahnya bagus, Allah jaga. Tuh maling masuk ke rumahnya keder deh, nggak bisa keluar, muter-muter ini. Alhamdulillah. Kenapa? Berkat sedekah. Ya, tapi kalau nggak sedekah, udah
masuk pencuri, udah gitu ngambil hartanya, bahkan apa? Bisa jadi dia terbunuh. Dibunuh bisa mati itu. Bukan hanya hartanya yang hilang, nyawanya pun bisa hilang oleh pencuri. Naudzubillah wa ma asbah dzalik dan semisalnya. Ya, atau bisa karena hujan atau dimakan rayap, ada kan? Untungnya bisa tuker tuh bang, alhamdulillah. Karena niatnya baik, bagus deh buat haji, coba. Kalau niatnya mau bangun diskotik mungkin nggak bisa ditukerin. Buat main perempuan, alhamdulillah niatnya bagus, ngumpulin duit, buat pergi haji, dimakan rayap, nggak ada bekasnya, alhamdulillah ke bank masih bisa tuker, niatnya baik, alhamdulillah. Coba, yang nyimpen gitu orang, misalnya hasil curian, nggak bakal dia tuker ke bank, bisa ditangkap kan begitu, udah sia-sia. Itu yang keberapa? Kelima. Enam, ayusibahu illatan daimatan fayunfiqa maluhu fi mudawatiha. Masya Allah. Bisa jadi apa? Allah kirimkan baginya penyakit yang nggak bisa disembuhkan. Sekalipun bisa sembuh, apa uangnya banyak habis buat penyembuhin penyakit. Naudzubillah. Sia-sia. Ya. Jadi orang yang pelit, Allah kirimkan penyakit yang apa? Yang penyakit itu apa? Harus mengeluarkan hartanya yang banyak. Udah, rumahnya dijual buat ngobatin penyakitnya. Mobilnya yang Alphard, yang apapun, yang begitu banyak dijual buat mending sembuh. Kagak sembuh juga akhirnya ujungnya mati. Tuh harta nggak berkah. Nauzubillah min dzalik. Yang terakhir, orang yang pelit, aw yadfanahu fi mawdi'in minal mawadi. Sekalipun dia timbun itu harta. Ada orang pelit begitu, berangkasnya apa? Banyak banget. Ditimbun, harus di tanah. Timbun itu bisa berangkas. Wayansahu fala yajidu. Udah nimbun, udah nguburin tuh uangnya, dia lupa. Ada tuh harta karun. Dia pernah nyimpen, terus mau diambil, dia lupa. Di mana nih? Sono cari ngagali, nggak ada. Sono akhirnya ada orang yang dapetin. Kenapa? Karena pelit. Allah kirim, ada Allah kirimkan, jadinya apa? Modelnya begitu. Lupa apa? Kalau berangkas, kuncinya lupa. Kalau tadi kan kalau ditimbun, kalau sekarang berangkasnya, gimana? Nggak bisa kebuka, sampai keburu mati. Akhirnya orang yang nikmatin. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari sifat bukhul. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim.